Kita mulai ya. Pada pemeriksaan neonatus kali ini, kita yang pertama adalah kita harus mempersiapkan bayi ya. Bayinya harus dalam kondisi telanjang sehingga kita bisa periksa secara keseluruhan. Tapi sebelumnya jangan lupa kita harus menempatkan bayi tersebut dalam penghangat, baik warmer ya, meja penghangat atau di bawah lampu sehingga tidak mengalami hipotermia untuk pemeriksaan lebih lengkapnya. Kemudian sebelum kita mulai pemeriksaan, kita harus cuci tangan dulu sampai dengan bersih ya. Kemudian kita gunakan alat-alat yang bersih dan hangat. Nah, pemeriksaan untuk bayi kita awali pemeriksaan mulai daripada saat dia baru lahir. Nah, dengan cara kita menilai dari segi Apgar score-nya. Apgar score-nya kita mulai yang pertama dari Apgar-nya atau appearance-nya. Kita lihat dari warna kulitnya, apakah kebiruan atau kemerahan. Kalau misalkan biru keseluruhan, nilainya adalah 0. Kalau 1 adalah di ekstremitasnya dia berwarna kebiruan. Kalau keseluruhan berwarna kemerahan, maka nilainya adalah nilai 2. Kemudian P atau yang kedua adalah pulse ya. Kita lihat dari nadinya. Kita ukur jantungnya berapa. Kalau misalkan lebih dari 100 kali per menit, nilainya adalah 2. Kurang dari 101, dan kalau misalkan dia tidak ada atau tidak ada denyutnya, maka dia adalah nilainya adalah 0. Kemudian K, krimis ya, kita lihat dari refleksnya. Kemudian yang keempat adalah activity dari tonus ototnya. Dari normalnya dia akan fleksi, kemudian dia akan dari tangan maupun dari kakinya, itulah normalnya bernilai 2. Kemudian terakhir adalah respirasinya. Kalau dia menangis kuat, respirasinya baik dan kuat, reguler dan kuat, maka nilainya 2. Kalau misalkan dia lemah atau tidak kuat, maka nilainya 1. Kalau misalkan tidak ada usaha pernafasan, bayi tidak menangis, maka nilainya adalah 0. Nah, Apgar score tadi menentukan untuk penatasan selanjutnya, apakah dia memerlukan resusitasi atau tidak. Kemudian selain dari bayinya, kita juga harus menilai dari segi amnion, plasenta, dan tali pusatnya. Nah, jangan lupa untuk menilai cairan amnionnya dilihat dari segi warna dan baunya. Kemudian untuk plasenta setelah plasenta dilahirkan, kita lihat juga kelengkapan dari bagian-bagian plasenta, tanda-tanda kalsifikasi maupun dan nekrosisnya. Kemudian tali pusat kita lihat, tali pusatnya ya dari plasenta tadi apakah ada tidaknya simpul. Kemudian kita lihat dari segi arteri dan venanya, normalnya adalah ada 2 arteri dan 1 vena. Nah, apabila tidak ada masalah, maka kita lanjutkan ke bayinya. Untuk langkah pemeriksaan umum, yang pertama adalah pemeriksaan tanda-tanda vitalnya. Kita periksa untuk denyut jantungnya ya, dan denyut nadinya, frekuensi nafas, dan kemudian juga suhu tubuhnya. Selanjutnya kita periksa untuk keaktifannya. Ya, kita lihat posisi dan gerakan dari lengan dan tunggainya. Ya, normalnya adalah dia akan gerakan yang aktif dan simetris dengan posisi tungkai dan tengahnya dia lebih fleksi pada tangan dan kakinya. Kemudian kita periksa untuk tangisan bayinya, apakah dia lemah, melengking atau tidak ada tangisan, misalkan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan secara rinci. Yang pertama adalah pemeriksaan kulitnya. Kita amati warna kulitnya, kita lihat semuanya ya. Kemudian pada bayi baru lahir biasanya akan diliputi oleh vernikasiosa. Kemudian kita juga bisa melihat adanya Mongolian spot yang biasanya di bagian belakang pantat atau di daerah punggung, dan juga kadang-kadang juga ada bintik-bintik milia di bagian wajah. Ini masih dalam kondisi yang normal dan biasanya sih akan menghilang seiring dengan pertambahan dari usianya. Kemudian selain itu kita juga melihat dari warna kulitnya, bisa kita lihat apakah ada ikterus ya. Kemudian apakah ada bercak-bercak pendarahan atau yang lainnya dari kulit seperti itu. Kemudian untuk lanjut kita pemeriksaan wajah, kita lihat dari segi simetris atau tidaknya. Kita lihat pemeriksaan dari wajahnya, apakah ada tampilan wajah yang khas, misalkan pada sindrom Down atau trisomi 21. Misalkan bisa dilihat juga
akan tampak gambaran wajah yang khas. Kemudian setelah itu kita juga periksa apakah ada tanda-tanda trauma pada saat persalinan. Lanjut ke pemeriksaan kepala, ya. Pemeriksaan kepala kita lihat, kita harus mempalpasi dari secara keseluruhan kepala, kita lihat simetris apa enggaknya, kemudian apakah ada tanda-tanda perlukaan, misalkan ada sefal hematom atau mungkin ada kaput succedaneum, ya. Kita harus meriksa, kemudian kita telusuri. Kita periksa fontanella mayor dan fontanella minornya. Kemudian kita juga telusuri satu persatu suturannya, baik yang parietal, temporal, ya. Kita periksa apakah ada molding atau tulang tadi saling melipat, dan juga kita periksa untuk fontanellanya. Kepala seperti itu. Kemudian kita juga melihat adanya kelainan-kelainan kongenital, misalkan anencefal atau microcefal dan lain-lain sebagainya. Kemudian lanjut ke pemeriksaan lehernya, kita periksa untuk ukurannya apakah pendek atau panjang, kemudian apakah ada web neck yang tampak pada beberapa kelainan kongenital, dan juga kita periksa juga tonus dari atau kekuatan dari musculus sternocleidomastoideusnya. Jadi baik ditolehkan ke kiri dan ke kanan, kita rasakan, kita raba kekuatan dari ototnya dari leher. Kemudian lanjut ke pemeriksaan mata, ya. Pemeriksaan mata kita amati apakah terdapat mikroftalmia, katarak kongenital atau trauma pada mata, ya. Kemudian kita amati, kita lihat refleks dari pupilnya dengan pen light, kita amati, ya, kita senteri apakah kita di kiri dan kanan, kita amati apakah ada kelainan apa tidak. Kemudian lanjut ke pemeriksaan mulut. Pemeriksaan mulut kita amati apakah ada celah pada bibir atau labiopalatosisis, ya, jadi ada celah pada langit-langit dan pada bibirnya. Kemudian kita juga melihat apakah simetris atau tidak. Nah, lanjut ke pemeriksaan hidung, diraba apakah ada fraktur pada tulang hidung, kemudian apakah ada atresia koanen dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat juga apakah ada dilihat pernafasannya, ya, apakah ada atresia koana dan bilateral, ya, salah satu kita coba. Kemudian pernafasannya kita amati dan kita lihat apakah ada sekret pada lubang hidungnya. Selanjutnya untuk pemeriksaan telinga, diamati dari bentuk dari telinganya, kemudian lokasinya apakah dia sesuai atau lebih turun atau gimana. Kemudian kita juga lihat apakah ada kelainan-kelainan kongenital lainnya. Kita juga amati liang telinganya. Oke, untuk pemeriksaan kepala dan leher sudah. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan dada, ya. Pemeriksaan dada yang pertama kita inspeksi dari bentuk dadanya, apakah dia bentuk pectus excavatum atau pectus carinatum. Kemudian kita juga amati gerakan dinding dadanya, apakah dia simetris atau tidak. Kemudian laju pernafasannya, tipe pernafasan, dan untuk pemeriksaan kelenjar payudara. Untuk pemeriksaan palpasinya, yang pertama kita palpasi dulu tulang-tulangnya, costenya, apakah terdapat perlukaan akibat kelahiran, misalkan ada patah dari tulang klavikula, kita harus palpasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita palpasi gerakan dinding dadanya, ya, kita rasakan apakah pernafasan dari bayi tersebut simetris atau tidak, untuk mengetahui fungsi dari kedua paru-parunya. Kemudian untuk pemeriksaan dada, ya, kita juga pemeriksaan, kita dengarkan juga denyut dari jantungnya, kita hitung berapa, dan juga suara-suara pernafasan tambahan, ya, baik kanan dan kirinya, dan juga dari segi jantungnya apakah ada kelainan kongenital, misalkan ada ASD, VSD, dan lain sebagainya. Untuk pemeriksaan abdomen, kita lihat dari inspeksi, kita lihat bentuk dinding dada, bentuk perutnya maksudnya. Kemudian kita lihat apakah adanya kelainan kongenital, kemudian kita lihat dan amati tali pusatnya, apakah ada simpul. Kemudian kita lihat memastikan apakah ada 2 arteri dan 1 vena di sana dari segi umbilicalis, dan kemudian kita palpasi untuk hepar, palpasi pada hepar.
ada limpa. Ya, kemudian untuk ginjal kita harus sedikit menekan palpasi ginjal kanan dan ginjal yang kiri. Gitu ya. Ya, kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan genitalia. Kita lihat dari segi genitalia apakah kelengkapannya, kemudian kalau pada bayi yang laki-laki kita raba skrotumnya, kita raba apakah skrotumnya sudah turun atau enggak, ya. Kemudian kita juga harus periksa anusnya, apakah ada atresia ani atau tidak. Kemudian di pemeriksaan ekstremitas, kita juga harus memeriksa apakah ada kelainan pada tulang-tulang dari bagian ekstremitas. Misalkan terdapat fraktur dari femoral akibat kelahiran, nah kita harus meriksa dan kita coba periksakan seperti itu. Kemudian ya, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan saraf, yaitu pemeriksaan refleksnya. Ada beberapa pemeriksaan refleks yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah refleks dari refleks Moro sucking refleks, maaf. Ya, sampai kita masukkan jari kita, maka bayi akan mengisap. Kemudian ada refleks menggenggam atau grasping, ya. Dan kemudian apa? Dan refleks beberapa refleks yang lainnya. Kemudian kita juga bisa melihat dari kondisi tulang belakangnya. Ya, tulang belakang kita periksa, bayi ditidurkan. Kemudian kita periksa dari spine-nya apakah ada kelainan atau tidak. Ya. Kemudian dan beberapa refleks yang lainnya. Jadi apabila ada kelainan dan apabila didapatkan hal yang tidak normal, maka dilaporkan dan dilakukan perawatan lebih lanjut. Oke, sekian pemeriksaan dari neonatus.